Daftar 23 pemain timnas Indonesia untuk FIFA Matchday Juni 2026 dirilis. Dan di antara nama-nama pemain yang bermain di Serie A, Bundesliga, A-League, ada satu nama yang membuat semua orang berhenti. Matthew Baker. Usianya 17 tahun. Ia baru bermain untuk timnas U17 Indonesia di Piala Asia U17 awal Mei 2026. 3 minggu kemudian, ia ada di sesi latihan timnas senior di Stadion Madia, Jakarta, berduel 1 lawan 1 dengan Ole Romeni. Bukan sebagai penonton, bukan sebagai tamu, sebagai bagian dari skuad. Hertman melihat sesuatu yang membuat ia memutuskan, anak ini tidak bisa menunggu lebih lama. Matthew Ryan Sitorus Baker, lahir 13 Mei 2009, Melbourne, Australia. Nama tengahnya, Sitorus, adalah nama marga Batak. Ibunya berasal dari Indonesia, ayahnya berkewarganegaraan Australia. Dan dari perpaduan dua dunia itu, lahirlah seorang anak yang akan menjadi salah satu pembicaraan paling hangat dalam dunia sepak bola Indonesia di tahun 2026. Di sisi lain, ia adalah produk City Football School, program pengembangan Akademi Melbourne City FCO yang merupakan bagian dari City Football Group, jejaring yang sama yang menaungi Manchester City. Ketika seseorang berhasil naik dari City Football School ke kontrak profesional pertama, Melbourne City sendiri yang menyebutnya sebagai pencapaian langka. Baker adalah pemain kelima yang pernah melakukan perjalanan itu. 5 pemain dari seluruh sejarah program. Baker adalah yang kelima. Itu bukan angka yang muncul dari keberuntungan. Sebelum membicarakan statistik dan Piala Dunia, ada satu keputusan yang perlu dicatat. Timnas junior Australia pernah menghubungi Matthew Baker. Mereka menawarkan kesempatan untuk membela Australia di level usia muda. Bagi banyak pemain di posisinya, back yang lahir dan besar di Australia, bermain di klub Australia, itu bukan tawaran yang mudah ditolak. Baker menolak. Ia memilih merah putih, bukan hanya pilihan emosional. Itu adalah pilihan yang, kalau kita lihat sekarang, menjadi fondasi dari segalanya. Tanpa pilihan itu, tidak ada Piala AFF U16, tidak ada Piala Dunia U17, tidak ada latihan bersama timnas senior di usia 17 tahun. Ia memilih Indonesia ketika Indonesia bukan pilihan termudah. Dan Indonesia kini memilihnya kembali di panggung yang tidak pernah ia bayangkan akan datang secepat ini. Melbourne City bukan sekadar klub A-League. Mereka adalah bagian dari City Football Group, konglomerat sepak bola yang juga memiliki Manchester City, New York City FC, Girona, Mumbai City, dan belasan klub lainnya di berbagai benua. Kontrak profesional 3 tahun yang ditandatangani Baker pada September 2025 hingga Juni 2028 dengan opsi 2 tahun tambahan, bukan sekadar kontrak dengan klub Australia. Ini adalah akses ke jejaring pengembangan yang sama yang melahirkan pemain-pemain berkelas dunia. Ketika Michael Petrillo, direktur sepak bola Melbourne City, menyebut Baker sebagai talenta muda yang menjanjikan, itu bukan basa-basi. Baker adalah pemain kelima yang pernah mendapat kontrak profesional setelah melewati jalur penuh City Football School. 4 sebelumnya sudah membuktikan bahwa jalur itu bukan jalan buntu. Sebelum usianya genap 17 tahun, Matthew Baker sudah mencatat 2 pencapaian yang kebanyakan pemain Indonesia tidak pernah raih sepanjang karier profesional mereka. Pertama, debut di tim utama Melbourne City di Piala Australia, Juli 2025. Ia menang, bukan masuk sebagai cameo di laga tidak penting, tapi tampil di kompetisi resmi, melawan pemain-pemain senior A-League. Kedua, masuk skuad Melbourne City untuk AFC Champions League Elite 2025-26, Liga Champions Asia. Saat Melbourne menjamu Sanfrecce Hiroshima pada September 2025, nama Baker ada di bangku cadangan skuad utama yang bertanding melawan klub Jepang di kompetisi terprestisius Asia. Total, hingga kontrak profesionalnya ditandatangani, Baker sudah mencatatkan 10 penampilan resmi. 9 bersama Melbourne City, 2 di VPL 1, kasta pertama Liga Victoria, dan 1 bersama tim utama. Kemudian, Melbourne City 2 membawa Baker ke promosi ke NPL Victoria, kasta kedua Liga Australia, setelah menang adu penalti di final playoff atas Brunswick City. Debut di tim senior, masuk skuad Liga Champions Asia, kontrak 3 tahun.
Semua itu terjadi sebelum ia berulang tahun ke-17. Untuk memahami betapa pentingnya Piala Dunia U17 2025 bagi Matthew Baker dan Indonesia, kita perlu mundur sebentar. Indonesia belum pernah tampil di Piala Dunia U17 sebelum 2023. Tidak pernah. Tiket ke Piala Dunia U17 didapat melalui Piala Asia U17. Dan selama bertahun-tahun, Indonesia selalu tersingkir lebih awal. Di Piala Asia U17 2025 di Arab Saudi, Baker tampil 3 kali. Ia berkontribusi dalam kemenangan atas Korea Selatan dan Yaman. Indonesia lolos ke perempat final, dan dari sana tiket Piala Dunia U17 2025 Qatar diamankan. Ini adalah generasi yang mengubah sejarah, dan Baker adalah bagian dari generasi itu. November 2025. Qatar, Aspire Zone, Doha. Indonesia masuk grup H Piala Dunia U17 2025 bersama Brasil, Honduras, dan Zambia. Brasil, di level manapun, melawan Brasil adalah momen yang berbeda, atmosfer yang berbeda, tekanan yang berbeda. Matthew Baker tidak melewatkan 1 menit pun di fase grup. Ia tampil penuh dalam seluruh laga melawan Brasil, Honduras, dan Zambia. Di pertandingan melawan Brasil, ia berduel dengan pemain-pemain yang rata-rata sudah dikontrak klub-klub top Brasil. Di usianya yang kala itu baru 16 tahun, Indonesia berhasil mencatatkan kemenangan bersejarah pertama di Piala Dunia U17. Bukan melawan Brasil, tapi pencapaian itu sendiri sudah merupakan sejarah yang tidak bisa diambil kembali. Kamu tidak bisa mempersiapkan diri untuk bermain melawan Brasil di Piala Dunia. Kamu hanya bisa masuk lapangan dan membuktikan bahwa kamu pantas ada di sana. Baker melakukan itu, menit pertama sampai menit ke-90. Matthew Baker bermain sebagai bek kiri, tapi sebutan itu terlalu sempit untuk mendeskripsikan apa yang ia bisa lakukan. Menurut data scouting Transfermarkt, Baker adalah bek modern yang serba bisa. Ia bisa bermain sebagai bek kiri, bek tengah, bahkan gelandang bertahan. Di level akademi dan tim muda, fleksibilitas itu adalah aset yang sangat berharga. Pelatih bisa menggunakannya di mana saja sesuai kebutuhan. Kekuatan utamanya, visi dan distribusi bola dari lini belakang sangat menonjol untuk usianya. Ia tidak hanya menyapu bola ke depan, ia membangun serangan dari belakang dengan umpan yang terukur. Itu adalah kualitas yang, jika konsisten berkembang, menjadikan ia tipe bek yang diinginkan oleh tim-tim modern dengan sistem build-up dari belakang. Selain itu, mentalitas tidak takut berduel 1 lawan 1. Baker sendiri mengaku sering dibandingkan dengan Justin Hubner karena gaya bermainnya yang agresif. Saya mengagumi Jay Itzes dan Justin Hubner, katanya. 2 nama yang tidak dipilih secara kebetulan. Itu adalah pilihan seseorang yang tahu persis tipe back, seperti apa yang ingin ia jadikan panutan. Kecepatan untuk menutup ruang sekaligus membantu serangan balik. Disiplin posisi yang masih perlu dikembangkan. Ia sesekali naik terlalu tinggi dan meninggalkan celah di belakang. Tapi itu adalah catatan yang wajar untuk bek 17 tahun yang sedang belajar di level kompetisi paling tinggi. Ada satu fakta tentang Matthew Baker musim 2026 ini yang tidak punya preseden dalam sejarah timnas Indonesia. Dalam 1 tahun kalender yang sama, ia telah membela 3 kelompok umur timnas Indonesia, U17, U20, dan sekarang senior. Tidak ada pemain lain yang melakukan ini di tahun yang sama. Piala Asia U17, awal Mei 2026, Baker bermain. Lalu dipanggil ke skuad U20. Lalu sebelum sempat bergabung dengan U20, langsung ditarik ke latihan timnas senior oleh Hertman. Dan setelah sesi latihan senior, ia akan kembali ke timnas U19 untuk Piala AFF U19 di Medan. 1 pemain, 3 tim, 4 bulan. Itu bukan sekadar pengakuan atas bakat, itu adalah pernyataan bahwa dalam seluruh generasi muda Indonesia saat ini, tidak ada bek yang profilnya bisa memenuhi kebutuhan di semua level, sekaligus selain dia. Pertanyaan yang paling penting, mengapa Hertman memanggil Baker sekarang? Hertman sendiri memberikan jawabannya, tidak lewat kata-kata panjang, tapi lewat sebuah perbandingan yang berat maknanya. Ia menyebut Baker seperti Jonathan David. Jonathan David, striker Juventus, mantan andalan Lille, striker timnas Kanada yang kini bernilai ratusan juta euro. Hertman mengenal David dengan baik.
Ia yang melatihnya ketika David masih sangat muda di timnas Kanada, sebelum dunia sepak bola tahu siapa David. Herdman melihat sesuatu pada David yang kemudian terbukti benar. Dan sekarang, ia melihat sesuatu yang serupa pada Baker. Ini bukan sekadar menyiapkan sparring partner. Herdman tidak membutuhkan 17 tahun untuk mengisi angka di sesi latihan. Ia memanggil Baker karena ia ingin Baker merasakan atmosfer senior, memahami standar yang dibutuhkan, dan mempersiapkan dirinya untuk masa yang sangat dekat ketika panggilan itu menjadi panggilan permanen. Jonathan David mulai bersama Herdman, lalu pergi ke Gent, ke Lille, ke Juventus. Jadi, siapa Matthew Baker? Ia adalah anak 17 tahun yang lahir di Melbourne, dari ibu Indonesia, menolak tawaran membela Australia, melewati seluruh jalur akademi Melbourne City, sampai mendapat kontrak profesional. Dibawa ke Liga Champions Asia saat belum genap 17 tahun, bermain penuh di Piala Dunia U17 melawan Brasil, dan sekarang berlatih bersama Kevin Dix, Calvin Verdonk, dan Maarten Paes di Stadion Madia Jakarta. Dalam 2 tahun, dari debut Piala AFF U16 pada 2024 hingga panggilan timnas senior pada 2026, Baker membuktikan bahwa ia tidak membutuhkan waktu yang lama untuk membuat dunia memperhatikan. Apakah ia akan bermain di FIFA Matchday Juni ini? Mungkin ya, mungkin tidak. Apakah ia akan menjadi bek kiri andalan timnas Indonesia untuk 1 dekade ke depan? Masih terlalu awal untuk memastikan. Tapi satu hal yang sudah pasti, di 17 tahun, ketika kebanyakan bek seusianya masih bermain di akademi dan bermimpi tentang kontrak profesional, Matthew Baker sudah ada di dalam sistem timnas senior Indonesia. Sudah merasakan latihan yang sama dengan pemain-pemain yang bermain di Eropa. Sudah diakui oleh pelatih yang pernah membawa Kanada ke Piala Dunia. Dan di sini, di negara yang sedang dalam proses membangun sesuatu yang besar, ia adalah bagian dari fondasi yang sedang diletakkan batu demi batu.